Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Merisa dari kelas 1F, NIM 2042106163. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan bangsa. Mengimplementasikan sila kedua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diawali dalam proses perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI pada rapat pertama. Rajiman Widyoningrat mengajukan suatu masalah yang secara khusus akan dibahas pada sidang tersebut, yaitu mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Januari 1945, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan, tanpa teks, mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Sebagaimana masukan dari suatu teman Insinyur Soekarno yang merupakan ahli bahasa, maka beliau menamainya dengan Pancasila yang artinya 5 dasar. Pengertian sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua, menurut Nur Diaman dan Setijo, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana derajatnya sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Selanjutnya, pengimplementasian dalam geografi. Wilayah Indonesia yang luas meliputi daratan dan lautan, di mana keduanya memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadi incaran negara-negara lain di sekitarnya. Dan oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan dari Pancasila dalam aspek kewilayahan atau geografis, terutama pada sila kedua. Selanjutnya, ideologi. Penerapan Pancasila dalam aspek ideologi diwujudkan dengan adanya ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Ideologi Pancasila berperan sebagai nilai integratif perwujudan Pancasila, yang berarti bahwa Pancasila sebagai sarana pemersatu dan prosedur penyelesaian konflik. Demografi. Penerapan sila kedua dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara hidup bernegara yang baik. Selanjutnya, politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Dan oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Sumber daya alam. Penerapan atau pengalaman aplikasi ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dan pengelolaan lingkungan hidup, hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan sebagainya. Dalam hal ini, banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan sila ini. Misalnya, mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, dan mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya. Sosial dan budaya. Pengalaman dalam sila kedua ini dapat dilakukan dalam interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan ataupun lingkungan tempat tinggal. Di dalam lingkungan pendidikan, teori ini dapat dipraktekkan dengan cara sikap dan perilaku dalam lingkungan pendidikan. Terakhir, pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Dan oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopolisasi, maka
Pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.